Pemprov DKI Jakarta membatalkan rencana Car Free Night yang dipusatkan di kawasan Bundaran HI. Kurangnya sosialisasi jadi salah satu alasan dibatalkannya acara yang merupakan bagian dari HUT Jakarta. Uji coba Car Free Night yang semula diadakan di kawasan Jalan MH Tamrin dan Sudirman pada Sabtu malam batal. Pembatalan dikarenakan pertimbangan banyak hal, antara lain pertimbangan arus lalu lintas dan kurangnya waktu sosialisasi. Namun demikian, panggung yang telah disiapkan di Bundaran HI tidak dibongkar, namun tetap digunakan untuk acara Jakarta dalam warna yang akan berlangsung pada Minggu esok. Mungkin waktu sosialisasinya kurang panjang, ya kita Jakarta Muharram ini kita harapkan bisa diselenggarakan di justru lebih baik diselenggarakan di komunitas masing-masing, artinya di lingkungan kelurahan, kecamatan, wali kota. Ada acara Jakarta dalam warna yang memang sudah lebih lama dipersiapkan dari yang rencana Muharram itu. Panggungnya untuk itu, ya, panggungnya untuk itu. Oh, bukan Minggu paginya ya? Minggu pagi. Ya. Berarti nggak dibongkar? Nggak dibongkar, enggak. Sebelumnya uji coba Car Free Night rencananya digelar sebagai bagian dari peringatan ulang tahun Jakarta, berbarengan dengan festival sambut datangnya bulan Muharram 1447 Hijriah. Rencananya festival akan dimeriahkan pawai obor elektrik dan juga hiburan musik. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, rangkaian kabel semrawut yang menjuntai di Jalan Soekarjo Wiryo Pranoto Gambir, Jakarta Pusat mengganggu dan membahayakan para pengguna jalan. Bahkan sejumlah kendaraan berat harus menopang kabel secara manual agar tidak tersangkut. Truk molen ini harus memperlambat laju kendaraannya saat melintasi Jalan Soekarjo Wiryo Pranoto Gambir, Jakarta Pusat. Akibat rangkaian kabel yang menjuntai dengan sebagian kabelnya telah putus. Seorang kondektur harus naik ke atas truk untuk menopang kabel secara manual agar tidak tersangkut saat melintas. Rangkaian kabel campuran mulai dari kabel udara dan kabel utilitas itu diketahui telah terjuntai sejak 3 hari lalu. Sejumlah pengendara motor bahkan sampai terjatuh akibat menghindari kon yang diletakkan di tengah badan jalan sebagai penanda adanya kabel yang putus. Warga berharap pihak terkait dapat merapikan kabel tersebut agar tidak membahayakan pengendara yang melintas. Pemirsa, aksi kawanan pemalak sopir travel di Kapuk Raya Cengkareng, Jakarta Barat diringkus polisi. Kelima pelaku sempat berupaya kabur saat diamankan petugas. Aksi pemalakan sopir travel oleh sekelompok preman di pangkalan Metro Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat terekam video amatir hingga viral. Korban tengah melintas dipalak uang sebesar Rp20.000 oleh para pelaku. Tak berselang lama, polisi memburu keberadaan pelaku pemalakan. Alhasil 5 pelaku berhasil diringkus, namun saat ditangkap kawanan pelaku sempat berupaya kabur. Para pelaku ditangkap di sekitar lokasi kejadian. Penangkapan dilakukan demi memberantas aksi premanisme yang telah meresahkan masyarakat. Melakukan pemalakan terhadap supir yang meminta uang sebesar Rp20.000. Untuk perkembangannya sudah ada penangkapan? Saat ini kami telah mengamankan 5 pelaku dan salah satu diantaranya berinisial RH adalah pelaku utama dari aksi pemalakan tersebut. Saat ini para pelaku sudah diamankan di Mapolsek Cengkareng dan dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, Mitfaul Gani melaporkan. Pemirsa, 5 burung hantu dievakuasi petugas damkar dari atap rumah warga di Lamongan, Jawa Timur. Keberadaan burung hantu meresahkan pemilik rumah. Evakuasi burung hantu ada 5. Satu. Tim pemadam kebakaran mengevakuasi 5 burung di atas plafon rumah warga di Perumgeraha Indah, Kecamatan Tikung, Lamongan, Jawa Timur. Proses evakuasi yang berlangsung sekitar 20 menit, petugas damkar akhirnya berhasil menangkap ke-5 ekor burung hantu tersebut. Keberadaan burung hantu yang bersarang di plafon mengganggu pemilik rumah. Setiap malam mereka mengeluarkan suara yang cukup keras. Pemilik rumah pun akhirnya melapor ke petugas damkar. Mengganggu. Iya. Suaranya keras. Itu tiap malam apa tiap hari?
Iya, tiap malam, tapi saya baru pulang dari merantau. Berapa ekor tadi yang ditangkap? 5 atau 4 gitu. Terus sekarang sudah dibawa ya? Iya, udah dibawa, alhamdulillah. Petugas membawa kelima burung hantu tersebut ke kantor Damkar sebelum nantinya akan dilepaskan kembali ke habitat aslinya. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang pria melakukan aksi pencurian di sebuah counter HP di Banjarnegara, Jawa Tengah. Namun pelaku kecelek karena bukan HP asli yang diambil, melainkan hanya HP pajangan. Aksi pencurian ponsel di sebuah gerai di Jalan Letjen Suprapto, Kalipalet, Banjarnegara, Jawa Tengah terekam kamera pengawas. Beraksi seorang diri, pelaku langsung menggasak sejumlah ponsel yang terpajang di atas etalase. Saat kejadian, pemilik toko sedang tertidur. Korban terkejut melihat 2 unit ponsel tak lenyap digasak pelaku. Beruntung bagi korban dan sialnya buat pelaku, ternyata ponsel yang dibawa kabur merupakan ponsel pajangan. Jadi yang diambil kan di situ berapa jumlahnya mas? Karena di situ ada 3, terus yang di bawah ada 4. Tapi yang diambil cuma 2. Sih nggak ada gaji sih mas. Ini soalnya kan dapat densam juga. Itu memang jatah dari perusahaan untuk dipajang. Pemilik toko belum melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Diimbau kepada para pedagang untuk lebih waspada terhadap aksi kriminalitas. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi melaporkan. Pemirsa, konflik antar warga versus gajah liar kembali pecah di Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Kawanan gajah liar meringsek masuk hingga merusak perkebunan warga seluas 10 hektar. Kawanan gajah liar penghuni Taman Nasional Waikambas kembali memasuki wilayah permukiman warga. Kali ini, konflik warga versus gajah terjadi di Desa Braja Asri, Kecamatan Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. 6 ekor gajah dilaporkan telah mulai memasuki area persawahan warga. Masyarakat desa bersama aparat gabungan pun berusaha mengusir mamalia raksasa tersebut agar dapat kembali masuk ke habitatnya. Hingga berupaya selama kurang lebih 10 jam, gajah akhirnya kembali ke hutan kawasan Waikambas. Jumlah gajah 6 ekor, 5 dewasa, 1 anak. Upaya kita sendiri untuk mengatasi ini agar tidak terjadi lagi seperti apa, Pak? Ya, sampai saat ini kita baru bisa melakukan penjagaan dan penghalauan. Kejadian gajah masuk ke permukiman bukan baru kali ini terjadi. Kawanan gajah liar sudah terus keluar area hutan sejak 4 bulan terakhir. Warga pun mengaku telah merasa lelah menghalau gajah dan menuntut ganti rugi ke pemerintah atas seluruh kerugian yang mereka alami akibat ulah gajah liar tersebut. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto Anyus melaporkan.